Analisis tingkat pemahaman peserta didik terhadap KD 3-5 materi pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarromah. Pada video kali ini saya akan melakukan identifikasi indikator yang sulit dijawab oleh siswa. Adapun indikator yang sering dijawab salah oleh siswa itu indikator 3.5.1.4, yaitu tentang pemanfaatan energi. Pada indikator tersebut, siswa masih banyak yang keliru dalam menjawab, yaitu tentang pemanfaatan energi dan bagaimana dampak pemanfaatan energi. Yang kedua, ada indikator 3.5.2.2 dan indikator 3.5.2.4, yaitu tentang materi metabolisme. Siswa masih kebingungan dalam menjawab soal tentang metabolisme, yaitu seperti bagaimana perbedaan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta bagaimana enzim yang berpengaruh dalam proses metabolisme. Indikator berikutnya yang sering dijawab salah oleh siswa yaitu 3.5.3.1 dan indikator 3.5.3.3 dan 3.5.3.4, yaitu tentang proses fotosintesis. Indikator tersebut merupakan indikator yang sering dijawab salah oleh siswa. Baik, nomor selanjutnya nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk alasan mengapa sumber energi harus dimanfaatkan dengan baik. A. Sumber energi tidak cepat habis untuk generasi selanjutnya. B. Dapat menambah polusi. C. Lebih hemat, salah satunya dalam membeli bensin kendaraan tidak akan mengeluarkan banyak uang. D. Pemanfaatan energi yang berlebih dapat merusak lingkungan. Berikutnya nomor 2. Di dalam tubuh terdapat perbedaan metabolisme pada karbohidrat, lemak, dan protein dalam menghasilkan energi. Di bawah ini pernyataan yang salah mengenai metabolisme karbohidrat adalah: A. Pemecahan glikogen menjadi glukosa memerlukan hormon insulin. B. Proses pemecahan glikogen menjadi glukosa disebut glikogenolisis. C. Sel alfa pankreas menghasilkan hormon glukagon. D. Sel beta pankreas menyekresi hormon insulin. Ikut soal nomor 4. Pada metabolisme, enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara: A. Mempercepat tahapan reaksi secara inklusif. B. Memperlambat tahapan reaksi secara inklusif. C. Mempercepat tahapan reaksi secara selektif. D. Memperlambat tahapan reaksi secara selektif. Soal selanjutnya yang sulit dijawab oleh siswa terdapat 3 soal pada soal 3, 5, 3. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dan nomor ketiga, langkah percobaan yang bertujuan untuk melarutkan klorofil adalah, dan yang keempat, hasil akhir dari percobaan nomor 4 membuktikan bahwa dalam proses tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis dengan NIM 2011115000004 dari kelas pendidikan IPA reguler B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prasyarat atau tujuan indikator dari soal yang telah kami berikan kepada peserta didik di jenjang SMP kelas 7. Adapun tujuan dari indikatornya yaitu: yang pertama yaitu pada indikator 3.5.1.1. Indikator ini bertujuan agar peserta didik dapat menjelaskan konsep energi. Pada indikator yang kedua yakni indikator 3.5.2.2. Indikator ini bertujuan agar peserta didik dapat membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Pada indikator yang ketiga yakni indikator 3.5.2.3. Pada indikator ini bertujuan agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap fenomena transformasi energi dan metabolisme sel. Dan yang terakhir yaitu indikator 3.5.3.1. Pada indikator yang terakhir ini bertujuan agar peserta didik dapat menjelaskan konsep fotosintesis. Baik, itulah tadi
pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisa Maulidia. Kali ini saya akan membicarakan sedikit mengenai penyebab dari siswa mengapa sulit untuk menjawab soal-soal pada beberapa indikator. Pada indikator pertama yaitu mengenai indikator pemanfaatan energi. Pada indikator pemanfaatan energi ini yakni mengambil soal dari lingkungan sekitar. Makanya tanpa ada konsep yang jelas atau tanpa ada pembelajaran mengenai mengamati lingkungan sekitar kepada siswa, maka siswa akan kesulitan untuk menjawab soal tersebut. Dan pada indikator metabolisme. Pada indikator metabolisme ini, soal yang diberikan yakni mengenai proses metabolisme pada karbohidrat, di mana siswa kesulitan untuk menjawab perbedaan dari metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan yang ketiga yaitu pada indikator fotosintetis, di mana pada indikator ini pada soal yang diberikan yakni mengenai hasil praktikum yang telah dijalankan sebelumnya. Makanya, tanpa metode praktikum sebelumnya, siswa akan kesulitan untuk menjawab soal ini. Selanjutnya yaitu beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Yang pertama yaitu pada indikator pemanfaatan energi. Pada indikator ini sebaiknya menggunakan model pembelajaran langsung, di mana siswa diberikan demonstrasi oleh guru, di mana guru memberikan siswa kesempatan untuk mengamati alam sekitar, dan siswa akan lebih paham mengenai konsep yang telah diberikan sebelumnya. Dan yang pada indikator kedua yaitu indikator metabolisme. Sama dengan model pembelajaran tadi, yaitu sebaiknya menggunakan model pembelajaran langsung, di mana guru sebagai pemberitahu atau yang mendemonstrasikan mengenai hal-hal penting mengenai perbedaan metabolisme pada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan pada indikator yang terakhir yaitu pada indikator fotosintetis, sebaiknya pendekatan yang dilakukan yaitu mengenai pendekatan kontekstual, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengamati dan mengobservasi lingkungan sekitar. Setelah itu, strategi yang harus dilakukan yakni dengan menggunakan strategi eksperimen atau menggunakan metode eksperimen, di mana siswa diarahkan untuk melakukan sendiri pengamatan mengenai hasil fotosintetis nantinya yang akan terus melekat pada pemikiran dan pembelajaran dari materi ini. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.